Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada creative people dimanapun kalian berada. Saya ucapkan selamat datang ke course ini. Course ini berjudul Desain Gedung 40 Lantai dengan Respon Spektrum di ITEB sesuai dengan SNI terbaru. Saya, Expert William, akan menjelaskan course ini secara mendalam dan step by step agar creative people dapat memahaminya dengan baik. Nah, sekarang pada modul satu ini kita akan masuk terlebih dahulu ke introduction dan preparation sebelum nantinya kita akan memodalkan gedungnya secara langsung. Baik, sekarang kita masuk ke introduction. Jadi sebenarnya dalam sebuah proyek konstruksi itu ada siapa aja. Nah, umumnya ada 6 kalau seandainya ownernya menghendaki lengkap ya dalam sebuah proyek. Nah, umumnya yang utama itu 3, arsitek, konsultan struktur, dan konsultan MEP. Namun yang additional yang tidak kalah pentingnya itu ada konsultan QS, landscape, dan lighting. Nah, sebagaimana kita tahu, itu arsitek itu yang mendesain sebuah gedung secara estetikanya. Nah, umumnya yang di-hire oleh sebuah owner dalam sebuah proyek itu umumnya kalau tidak arsitek terlebih dahulu, strukturnya terlebih dahulu, atau QS-nya terlebih dahulu. Nah, unik bukan kenapa QS-nya yang terlebih dahulu? Karena seharusnya QS itu memberikan rekomendasi kepada owner tebak-tebakan berapa harga estimasi dari sebuah gedung yang akan dibangun dan berapa return-nya dan apakah worth it untuk dikerjakan. Itulah mengapa terkadang QS yang di-hire terlebih dahulu. Tetapi ya umumnya di antara 3 lah ya, konsultan QS, konsultan struktur, dan arsitek. Nah, lalu ada juga konsultan landscape dan lighting. Umumnya kalau seandainya ingin dikerjakan terpisah, misalnya owner tidak suka dengan yang diusulkan oleh arsitek, landscape dan lightingnya bisa disubkonkan ke konsultan lain. Namun nggak menutup kemungkinan juga kalau arsitek yang menggarap semuanya. Jadi baik desain gedungnya, landscape-nya, lighting-nya semua dihandle oleh satu konsultan yang sama, oleh arsitek yang sama. Seperti itu. Nah, berikutnya, apa saja job desk dari seorang konsultan struktur sebenarnya? Sebenarnya pekerjaannya itu tidak banyak kalau dijabarkan dalam poin ya, tapi masing-masing poin ini mungkin memakan waktu yang sampai berbulan-bulan. Oke, nah jadi paling pertama itu ya kita sebagai konsultan struktur harus bisa melakukan preliminary design. Nah, apa itu preliminary design? Jadi, kita sebagai konsultan struktur pasti menerima gambar skematik dari arsitek yang dimana kolom dan baloknya semua masih tebak-tebakannya arsitek. Nah, disitulah kita masuk, kita harus memberikan rekomendasi ukuran elemen struktural agar bisa digambarkan oleh arsitek, dan arsitek bisa menentukan berapa area yang dia bisa kerjakan gitu dari elemen-elemen struktur yang sudah kita berikan. Nah, oleh karena itu, tahap preliminary design ini adalah tahap yang sangat tricky dan lumayan penting ya. Kenapa? Karena diharapkan itu dari awal kita tidak ada perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, pada tahap preliminary design diharapkan kita sebagai konsultan struktur sudah yakin 90%. Nah, kita sebagai konsultan struktur juga berarti pas preliminary design, kita udah harus memperhitungkan semuanya. Kita harus memperhitungkan apakah kita sudah mau habis desainnya atau mau diberikan ada buffer sana, buffer sini, jadi biar nanti bisa dihemat lagi atau seperti apa. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan semacam itu harus dimasukkan ke dalam preliminary design. Nah, setelah dilakukan preliminary design dan dikembalikan lagi ke arsitek, nah kita akan melakukan penyelarasan gambar di antara semua konsultan. Arsitek merevisi gambar dengan elemen struktur dari konsultan struktur, lalu MEP juga memberikan masukan kepada arsitek dia mau void-nya di mana, lalu juga konsultan struktur juga mereview kembali berdasarkan gambar yang sudah difinalisasi oleh yang sudah terinkorporasi dengan hasil-hasil gambar dari ketiga konsultan. Nah, ini tahap ini bisa berbulan-bulan karena pasti ada perdebatan yang panjang karena masing-masing konsultan memiliki prinsipnya masing-masing. Jadi misalnya MEP mau lubangnya di sini, tapi arsitek nggak menghendaki atau konsultan yang tidak menghendaki dan sebaliknya. Nah, proses inilah yang memakan meeting yang sangat banyak dan waktu yang sangat panjang.
Nah, setelah semua selaras, maka konsultan MEP, struktur, dan arsitek semuanya harus melakukan final design dan disidangkan ke TABG. Seperti itu. Nah, final design ini berarti ya sudah minimal permit drawing, atau kalau sudah cukup yakin ya permit drawingnya bisa langsung ditenderkan. Seperti itu. Nah, final design ini merupakan hasil optimasi dari preliminary design tadi. Ya bisa saja berubah menjadi lebih kecil atau lebih besar, atau bahkan tidak berubah jadi dari preliminary design. Nah, final design ini ya desain udah final lah untuk ditenderkan. Ya. Lalu kita akan menyidangkannya ke TABG. TABG itu adalah sebuah badan yang dimana dia sifatnya itu mengevaluasi hasil desain kita. Nah, setelah lulus dari sidang TABG, maka kita harus menerbitkan drawings ya, permit drawings untuk sidang TABG, tender drawing untuk tender, hingga construction drawing. Kalau seandainya pada saat permit drawing itu sudah cukup lengkap, tidak ada perubahan, ya permit bisa langsung jadi construction drawing. Atau ada revisi, jadi di tender ada revisi, di construction ada revisi lagi, bisa juga. Jadi ini umumnya pasti 1, 2, dan 3 ini tidak sama persis, ada perubahan, ada update. Nah, berikutnya yang expert sudah mention sebelumnya, sidang TABG. Nah, berikut expert perlihatkan ya. Kalau untuk sidang TABG itu umumnya yang TABG SG ya, struktur gedung ya. Nah, itu ada sidang struktur bawah dan atas. Jadi konsultan geoteknik dan konsultan struktur, nah itu juga harus sidang dua-duanya. Seperti itu. Karena dianggap sebagai satu kesatuan ya. Kita bisa bayangkan kalau gedung dengan basement ya, itu pasti harus dalam satu kali sidang. Tidak mungkin disidang secara terpisah. Nah, untuk sebuah sidang itu diperlukan kelengkapan-kelengkapan seperti ini. Nah, ini nanti Creative People bisa lihat ya. Cukup banyak permintaan yang diminta, ada laporan, gambar-gambar, terus sudah IPTB. IPTB itu adalah seperti sertifikasi yang menandakan bahwa kita boleh membangun sebuah struktur. Nah, seperti itu. Nah, terus berikutnya dari TABG sendiri juga memberikan kita checklist untuk persiapan sidang. Nah, checklist-checklist ini umumnya standar, gambar-gambar kita apakah sudah ada, misalnya gambar tangga, gambar balok, gambar kolom. Nah, ini semua harus di-checklist dan dikirimkan kembali ke pihak TABG. Nah, ini juga apakah sudah mengikuti SNI terbaru, mutu beton, mutu baja. Ini adalah checklist-checklist standar yang umumnya sudah ada dalam laporan kita. Jadi kita sebenarnya hanya sekedar formalitas saja untuk mengisi ini. Namun ini diwajibkan. Lalu kita akan masuk ke bagian yang cukup penting ya. Untuk seorang konsultan struktur, sebenarnya apa saja yang diharapkan oleh bos ya, terutama yang hire kita. Apa yang diharapkan kita, kompetensi seperti apa yang dia harapkan kita miliki ya. Nah, umumnya ya kita harus bisa matematika dasar lah. Sebagai konsultan struktur, kita tidak perlu matematika yang advance seperti integral, turunan, tidak. Karena kalau kita membaca code, nah itu code itu isinya hanya tambah kali bagi kurang. Jadi yang penting matematika dasar kita kuat, kita rajin membaca ya, matematika dasar dan rajin membaca itu cukup. Tidak perlu di tidak perlu sampai kita ahli matematis, bisa integral atau finite element, itu tidak perlu. Matematika dasar saya cukup. Nah, lalu kita juga harus memiliki pengetahuan analisis dan desain yang baik. Yaitu kalau sebagai konsultan struktur, mata kuliah yang paling penting itu ya mekanika teknik, mekanika bahan, desain, desain beton, desain baja atau mungkin kayu. Nah, itu adalah mata kuliah yang penting. Kenapa? Karena sebagai seorang konsultan struktur tidak mungkin kita nol dalam pengetahuan desain dan analisis. Meskipun kita menggunakan ITAPS, namun kita tetap harus memiliki dasarnya yang baik supaya kita bisa tahu apakah ITAPS-nya itu salah atau tidak. Itu sangat penting. Nah, tidak mungkin juga kita mengharap kantor kita untuk melatih kita dari nol. Kantor juga tidak mau. Jadi kita harus mempunyai dasar yang baik agar kita bisa menjual diri kita dalam mencari pekerjaan. Nah, kalau seandainya creative people senang dengan analisis dan desain, nah berarti creative people itu cocok menjadi konsultan struktur. Nah, terus juga kita harus rajin membaca. Kenapa? Karena ya kalau struktur itu semua kan based on code ya, based on peraturan. Jadi peraturan itu harus benar-benar matang. Jadi harus dibaca,
harus kalau kita baca buku kita stabilo stabilo. Nah, kita harus bisa itu dan kita harus tahu ini penting, ini penting, ini penting. Jadi next time kita buka suatu proyek, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah fungsi dari rajin membaca. Karena kalau kita tidak rajin membaca ya tidak bisa maju juga kan ya. Nah, terus juga berikutnya kita diharapkan ulet dan telaten. Kenapa? Karena struktur itu kan sesuatu yang masif ya, dan banyak yang kita hitung. Kalau kita tidak ulet dan telaten, nanti banyak salah. Nah, kalau kita banyak salah, nanti gedungnya roboh. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai seorang konsultan struktur. Kita harus bekerja dengan ulet dan telaten, memastikan keberlangsungan struktur kita itu aman untuk ditinggali. Nah, kenapa ini ditempatkan di sini? Ya, kalau kalian merasa kalian ulet dan telaten, ya kalian harus merasakan kalau seandainya di konsultan struktur, pressure-nya itu cukup besar. Memang kalian tahu semua yang harus dikerjakan. Namun, pasti pressure-nya beda dengan ketika saat di kuliah ya. Karena kalau kuliah itu ya waktunya mungkin sudah diperhitungkan dengan baik. Kalau itu pasti cukup. Nah, kalau kita kerja, nah itu umumnya waktunya itu ya owner mau secepat mungkin. Jadi kita harus telaten dan ulet. Jadi nggak boleh kita salah dan mundur mundur. Jadi itu bakal memakan waktu yang cukup banyak. Nah, terus juga belum tentu kita satu satu dalam satu kurun waktu itu cuma satu proyek. Bisa saja dalam satu kurun waktu itu proyeknya ada banyak. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Nah, berikutnya, kita juga harus mempunyai passion dalam berdesain. Jadi semua yang dimention sebelumnya ini, itu ujung-ujungnya satu, yaitu kita harus memiliki passion dalam berdesain. Kalau kita tidak punya passion dalam berdesain, maka ya percuma saja ada 4 ini, kalau kita nggak punya itu, ya kita menderita juga di kantor. Jadi seperti itu. 5 ini merupakan komponen-komponen utama yang diharapkan orang yang hire kita sebagai konsultan struktur, kita memiliki ini semua. Semoga creative people juga ya. Nah, terus tugas seorang konsultan struktur itu apa sih? Nah, kita itu harus memastikan struktur kita itu kuat dalam segala kondisi. Nah, selain kuat, kita juga harus memastikan nyaman. Nah, kenapa dua ini dipisahkan, kuat dan nyaman? Jadi creative people perlu tahu, kuat dan nyaman itu bukan satu hal yang sama. Jadi kuat itu belum tentu nyaman, dan nyaman itu juga belum tentu kuat. Jadi kita harus menginkorporasi kedua hal ini ke dalam desain kita. Nah, apa yang dimaksud dengan memastikan kekuatan? Ya, kalau memastikan kekuatan itu ya, kalau gedungnya kena gempa, kena angin, terus beban-beban kita manusia yang ada di dalamnya itu kita perhitungkan agar tulangan-tulangannya cukup. Atau kalau dalam baja ya profilnya cukup. Nah, kalau yang kenyamanan itu terkait ke serviceability, yaitu apa itu serviceability? Serviceability itu lendutan dan vibrasi, ya, lendutan dan vibrasi. Jadi kalau kita punya sebuah struktur, kita itu mengharapkan lendutannya kecil sekali. Karena kalau seandainya lendutannya besar, maka kita sebagai penghuni itu akan tidak nyaman ya. Dia bakal bergetar kalau lendutannya besar. Nah, itu kan kita tidak nyaman. Nah, terus juga selain itu kita juga harus memastikan struktur kita dapat terbangun dengan baik. Expert tidak tahu apakah creative people kadang melihat kalau di Instagram postingnya ada struktur yang dibangun dengan tulangan yang sangat amat rapat yang secara logis saja kayaknya agregat aja nggak bisa masuk gitu ya, tulangan agregat betonnya nggak bisa masuk. Nah, itu salah satu ciri bahwa itu gedung nggak bakal terbangun dengan baik. Itu pasti dia memaksakan profil ukuran segitu tapi tulangannya jadi banyak. Padahal profilnya ukuran ukuran penampangnya diperbesar mungkin akan lebih baik. Jadi kita harus bayangkan struktur kita itu harus bisa terbangun dengan baik. Meskipun kalau kita hitung misalnya kolom tulangannya 6% itu kuat ya. Nah, tapi nanti pas digambar atau dilaksanakan kolom dengan tulangan 6% itu sangat sangat padat. Nah, itu harus dipikirkan lagi apakah agregat betonnya akan bisa mengikat. Itu berbahaya kalau seandainya tidak diperhitungkan. Jadi makanya kita harus memastikan kalau struktur kita itu sederhana dalam detailingnya agar bisa dibangun dengan baik. Nah, kita juga harus mengantisipasi perubahan elemen non struktural. Kenapa? Karena kita tahu ya kalau kita struktur desain itu semua variabelnya itu bergantung dengan beban. Nah, kalau seandainya arsitek tiba-tiba melakukan perubahan beban ya,
kayak misalnya elemen non struktural ya, partisinya mau nambah atau partisinya ganti bahan jadi makin berat atau makin enteng. Nah, itu semua semua seperti itu harus kita antisipasi. Ya, kita tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak ya sebelum final design. Kan tadi kita sudah belajar dari preliminary, ada penyelarasan, baru final design. Nah, di tahap-tahap itu tuh kita harus bisa mengantisipasi. Jadi jangan sampai kita tidak mengantisipasi dan tiba-tiba arsitek minta ganti, kita akan kelabakan. Karena arsitek ganti itu mudah, kita sebagai struktur itu gantinya lama. Apalagi kita mesti review dari depan sampai belakang lagi. Itu akan memakan waktu. Nah, seperti itu. Nah, terus berikutnya, kita juga harus memberikan struktur yang ekonomis dan reliable. Ya, kita bisa beralasan kalau desain kita ini kuat dan nyaman ya. Nah, tapi kita itu baru memenuhi konsep reliable-nya saja, belum ekonomisnya. Nah, itu harus kita pikirkan karena owner tidak mau tahu. Owner hanya mau tahu kalau struktur kita itu harganya berapa, murah atau mahal. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memberikan struktur yang ekonomis dan reliable. Harus kuat, nyaman, mudah dibangun, tapi murah. Memang itulah tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Nah, jadi creative people dari semua tugas konsultan tadi, nah, expert akan pastikan benefit dari course ini itu mencakup bahwa creative people akan bisa memastikan kekuatan struktur kita itu baik ya. Terus juga kenyamanan struktur ya. Terutama karena kita akan membahas high-rise building, terutama drift bangunannya. Itu akan expert mention di course ini. Terus juga kita akan memastikan struktur dapat terbangun dengan baik. Nah, itu akan tercakup di terakhir di mana kita akan overview hasil desain kita. Nah, kalian juga pasti akan mendapat pengetahuan analisis dan desain yang baik. Kenapa? Karena dalam course ini di modul-modul berikutnya, expert akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang harus kita ketahui sebagai konsultan struktur. Nah, untuk aplikasi yang akan digunakan, itu expert akan menggunakan ETABS. Kenapa? Karena ETABS itu adalah salah satu aplikasi struktur yang paling populer di dunia sekarang ini. Dia bisa analisis basic ya, dari portal atau cuma simple span, simple beam ya, sampai yang advanced non-linear dia bisa. Jadi ETABS itu sebenarnya adalah one-stop solution for structural design. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk course kali ini. Nah, kalau boleh menjelaskan kelebihan-kelebihan ETABS, ETABS itu kelebihannya itu salah satunya di solver. Solvernya ETABS itu menurut expert adalah salah satu yang paling cepat dibanding aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, terus juga ETABS memberikan opsi interaktif database editing. Ini merupakan salah satu yang advance ya, yang cukup advance yang bisa Creative People coba, namun tidak diaplikasikan ya dalam course ini. Nah, ini fungsinya itu kita bisa mengganti data-data yang sudah kita assign dalam ETABS dalam bentuk tabulasi, tabel. Jadi kita misalnya mau ganti beban A gitu. Jadi kita nggak usah klik lagi, kita bisa dalam tabel kita ganti A, value-nya yang tadinya 1 jadi 2 misalnya. Nah, itu fungsinya ini. Jadi ini cukup membantu ya, apalagi kalau proyeknya kompleks. Nah, ETABS juga memiliki kompatibilitas dengan aplikasi-aplikasi lain itu cukup baik. Nah, ini diberikan ETABS bisa kemana aja, save kemana aja, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang preparation ya, preparation. Nah, dalam mempersiapkan ETABS ya, kita harus melalui tiga langkah ya. Kita akan membuat sebuah proyek baru, kita menentukan satuan dan peraturan yang kita gunakan. Nah, ETABS juga menyediakan beberapa template yang akan expert jelaskan berikutnya. Oke? Nah, sekarang kita akan menuju ETABS. Nah, ETABS yang expert gunakan ini adalah ETABS 2020 ya. Namun Creative People tidak perlu khawatir, ETABS 18, 17, dan 20 itu nggak terlalu berbeda jauh ya. Sampai yang 16 pun kalau expert tidak salah itu masih masih sama saja, tidak berubah. Nah, ini kalau misalnya kita mau model baru, kita klik New Model. Lalu kita use built-in setting suite. Nah, unitsnya kita pilih Metric SI. Kenapa? Karena ya kita pakainya kalau di Indonesia itu kan yang Metric SI ya. Nah, terus ini untuk default material kita user saja karena kita pakainya yang sesuai kita mau lah ya. Jadi nggak perlu ada default dari negara-negara lain. Stylenya biarkan saja karena kita tidak pakai. Nah, yang penting ini concrete design code. Concrete design code itu harus kita pastikan ACI 31814 ya.
Kenapa? Karena SNI kita yang baru, nah itu akan expert jelaskan di modul berikutnya, itu refernya ke SCI 31814. Jadi pastikan ini 31814, jangan yang 19 ya. 19 itu yang terbaru dari SCI-nya. Kita tetap ikut yang 14. Nah, terus kita klik OK. Nah, di sini Creative People bisa isi kalau mau bikin grid line, arah X-nya mau berapa dengan jarak berapa, arah Y-nya berapa dengan jarak berapa. Kalau seandainya nggak konstan ya, ya dieditnya di sini. Jadi tinggal input koordinatnya saja, atau spasinya beda-beda, bisa. Nah, terus juga ini untuk ketinggian bangunannya, kalau seandainya tinggi bangunannya sama sampai atas tiap lantainya, bisa dari sini. Kalau tidak sama, bisa dari tabel ini. Diganti height-nya. Seperti itu, Creative People. Nah, terus ini ada beberapa template yang disediakan oleh eTabs. Nah, contohnya apa? Contohnya ini blank-blank itu ya berarti kita, misalnya kita nggak mau bikin grid dulu, kita mau kosong. Nah, ini kosongan banget. Nah, terus ini juga yang defaultnya itu grid only. Jadi cuma grid, nanti setelah grid kita baru gambar-gambar. Nah, ada juga ini langsung bentuknya steel deck, ada staggered truss, ada flat slab dengan balok perimeter, waffle slab, sama two-way or rib slab. Nah, yang expert akan gunakan adalah yang two-way or rib slab. Tentu saja untuk gedung umumnya yang kita gunakan adalah ini. Nah, di sini ada beberapa input yang expert akan jelaskan di modul berikutnya nanti ya, ketika kita mulai mendesain. Nah, intinya ini semua input-input ini harus kita isi. Lalu kita misalkan kita klik OK, lalu kita klik OK lagi, maka strukturnya akan langsung tercipta. Seperti ini. Ya, Creative People bisa lihat gedungnya sudah tercipta langsung ya dengan template. Nah, ini yang akan kita arahnya kita akan ke sini untuk modul untuk course ini. Oke, baik Creative People. Nah, sampai sini saja yang akan expert jelaskan di modul ini. Silakan kalian review kembali jika terasa ada yang lewat atau yang kurang jelas. Silakan kalian review kembali videonya. Jangan lupa juga kerjakan kuisnya. Oke, expert ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan modul ini sampai akhir. See you guys in modul 2.